Selamat pagi, Wisarta. Ya, selamat pagi Pak. Aduh, ceria sekali hari ini. Terima kasih Pak. Ceria. Iya, besok ini mau supervisi ya, Wisarta ya. Ya, betul Pak. Nanti kompetensi dasarnya apa ya? Untuk kompetensi dasar KD 3.2, di mana siswa dapat memahami tentang contoh dalam memelihara alam, merawat flora dan fauna yang ada di sekitarnya. Dan juga nanti diikuti dengan KD 4.2, di mana siswa akan diminta untuk membuat karya yang berkaitan dengan tanggung jawab dalam memelihara flora dan fauna yang ada di sekitarnya. Oh, berarti ada 2 penilaian ya? Iya, betul sekali. Terus kompetensi apa sih yang diharapkan siswa miliki pada pembelajaran kali ini? Kompetensi yang diharapkan siswa dapat menjelaskan, bukan hanya memahami tapi juga menjelaskan tentang perbuatan, akibat dan juga contoh dari kerusakan yang akan terjadi apabila manusia dapat memelihara alam semesta yang ada di sekitarnya ataupun tidak memelihara alam yang ada di sekitarnya. Seperti itu. Ini persiapannya, protanya ada? Protanya ada. Ada. Kalau promes Ya, atau prosem? Prosemnya juga ada lengkap. RPP-nya ada ya. Iya. Ya. Terus nanti pakai media apa, Miss? Medianya bisa menggunakan IFP, aplikasi Nearpod. Oh, pakai Nearpod? Iya, nanti siswa akan diminta untuk membawa gadgetnya dari rumah masing-masing. Gitu. Karena nanti saya akan meminta siswa untuk mengerjakan LKS dan evaluasi menggunakan gadget. Kelas 3 dengan Miss ya? aplikasi Nearpod. Iya, kelas 3. Kebetulan kan kelas 3 udah mahir nih dalam menggunakan gadget, jadi lebih mudah diarahkan. Waktunya 70 menit cukup, Miss ya? Mudah-mudahan cukup. Bila tidak banyak yang bertanya. Oke, boleh diceritakan, Miss, pentahapan pembelajarannya nanti besok itu seperti apa sih? Ya. Tahapannya yang pertama, siswa akan diminta untuk mengamati sebuah video yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang mungkin tidak memelihara alam, apa yang terjadi, lalu kemudian hal itu dikarenakan apa, penyebabnya apa, dan di situ saya akan meminta siswa untuk bukan hanya menjawab pertanyaan tapi merangsang siswa untuk bertanya, begitu. Adakah suatu hal yang mereka dapat ide gitu dari video tersebut sehingga mereka bisa menanyakan sesuatu gitu pada saat pelaksanaannya. Lalu kemudian setelah mengamati, anak-anak menjawab pertanyaan dan bertanya. Lalu kemudian anak-anak juga dapat mengeksplorasikan dari hasil jawaban mereka yang mereka jawab ya dari pertanyaan-pertanyaan tersebut ataupun hal-hal yang mau mereka tanyakan pada saat itu. Dan mereka juga nanti akan diminta untuk mengkomunikasikan jawaban mereka berdasarkan pendapat-pendapat para kelompoknya. Begitu, dari pertanyaan yang sama, pendapat mereka apa, lalu kelompoknya bagaimana, seperti itu. Setelah itu saya akan menyampaikan materi, lalu kemudian saya akan meminta anak-anak untuk menarik kesimpulan, memberikan kesimpulan sementara, lalu diakhiri dengan kesimpulan bersama yang didampingi oleh guru, saya sebagai guru, dan juga saya akan mengakhirinya dengan refleksi bersama dengan anak-anak, seperti itu. Asik, seru ya. Iya, dan tentunya udah diakhiri juga dengan disosialisasiin ya evaluasi untuk ya. bawa gadget buat Nearpodnya, Miss ya? Sudah dievaluasi ya, sudah disosialisasikan. Nah, menurut Miss nih, ada nggak materi yang sulit dipahami oleh siswa? Materi yang sulit dipahami siswa berkaitan dengan materi ini ya, sepertinya sih makna berkuasa ya, karena umumnya kan orang ketika mendengar kata berkuasa kayaknya menguasai begitu, memanfaatkan, iya betul memanfaatkan bisa, tetapi juga kan sebenarnya yang diminta Allah kata berkuasa itu bukan hanya memanfaatkan atau menguasai, tapi juga bagaimana manusia bisa bertanggung jawab atas apa yang sudah Allah berikan yang ada di sekitarnya termasuk alam.
dan ciptaan Allah yang lain. Seperti itu Pak. Jadi maknanya ya. Iya. Mungkin nanti Mungkin saya ada akan kesulitan. memperdalam ya. Itu memberikan kata yang lebih sederhana gitu, yang sifatnya kata kerja yang konkret gitu. Kalau berkuasa kan kesannya kayaknya. Jadi untuk menanggulangi itu jika diberi kata-kata yang lebih konkret gitu Iya. ya pada anaknya. Yang bisa dilakukan oleh siswa. Ada lagi nggak menurut Miss itu perkiraan nih besok itu anak-anak ada kesulitan apa gitu? Sepertinya sih belum ada ya. Belum baru ada itu ya. aja ya berkuasa, makna berkuasa. Jadi sumber kesulitan belajar siswa itu nggak ada ya? Tidak. Nggak ada ya. Kalau kesiapannya Miss, udah siap belum? Siap dan sangat antusias. Waduh, mantap. Ya, semoga didukung dengan kelancarannya nanti ya pada saat supervisi. Iya. Nanti pakai alat bantu nggak Miss? Alat bantu. Mm-mm. Alat bantunya paling ya alat bantu IFP, lalu kemudian gadget, lalu kemudian aplikasi Mirpo, lalu kemudian mouse Bluetooth, ya itu saja sih sejauh ini. Ini buat kelas 3, temanya alam pemelihara, subtemanya bersahabat dengan alam ya. Ya. Di besok ya, Selasa 16 Mei 2023. Terus kalau misalnya besok nih saya izin mengamati di PBM di kelas, ganggu nggak Miss? Oh enggak Pak, dengan senang hati. Saya malah senang kalau Bapak mengamati. Dan anak-anak juga lebih sungkan kalau ada struktural yang masuk gitu Pak. Lebih antusias juga. Semakin semangat belajarnya. Berarti ini tujuan pembelajarannya apa ini Miss? Tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat menjelaskan tentang perbuatan, akibat, dan contoh kerusakan ataupun contoh dari perbuatan manusia yang dapat memelihara alam maupun nanti ketika manusia tidak dapat memelihara alam. Perbuatannya apa, akibat yang terjadi akibat perbuatan manusia yang memelihara ataupun yang tidak memelihara, lalu contoh kerusakan konkretnya apa dari perbuatan manusia tersebut. Seperti itu. Jadi yang mau dikembangkan itu empati kali ya, dan juga pemahaman tentang menjaga alam gitu kali ya. Iya, betul sekali Pak. Afektif sama kognitifnya nanti akan ini. Afektif berkaitan dengan sikap, kepedulian, ya, ketaatan mereka terhadap tugas perintah Allah yang diberikan kepada manusia, yaitu menjaga merawat alam. Lalu kemudian kognitifnya gitu. Apakah mereka mampu untuk menjelaskan perbuatan manusia apa saja sih yang dapat membuat alam ciptaan Allah itu menjadi rusak ataupun terpelihara. Wah, menarik nih. Ada gamenya Nearpod segala ya. Oke. Iya, Pak. Seru nih kelihatannya. Jadi penasaran nih besok. Iya, Pak. Iya. Semoga Iya. anak-anak antusias. Iya, oke. Ya, mungkin itu saja sih. Kalau dari saya cukup ya, FPP-nya udah oke, materinya juga oke, kemudian alurnya juga jelas, discovery-nya tadi menggali dari siswanya dapat, terus ada kelompok gitu ya. Itu aja sih dulu Miss. Kalau dari saya ada yang mau disampaikan atau ada pertanyaan? Untuk pertanyaan sejauh ini belum ada Pak. Nanti Belum ada. mungkin menyusul saya bisa tanyakan di kelas ya Pak. Oke, siap. Oh, ada LKS ya Miss ya? Ya, itu bagian dari LKS dan evaluasi endingnya nanti. Gitu. Dan di dalamnya nanti kan kelihatan tuh anak-anak akan diminta untuk membuat komitmen sekaligus K4-nya nanti membuat karya iya berupa komitmen dalam menjaga alam. Sip. Terima kasih Miss Sarta atas waktunya. Semoga besok lancar, lebih semangat lagi. Amin. Anak-anak bisa belajar dengan baik. Iya, sama-sama Pak. Terima kasih juga Pak atas bimbingannya. Terima kasih, Tuhan berkati. Iya, sama-sama.